Jadi sebenarnya bisa kalian dapatkan berbagai informasi terlebih dahulu terkait emiten tersebut. Dan salah satu contohnya, kalian juga bisa membaca laporan keuangan dari emiten tersebut ya Mas. Apakah emiten ini terbilang cukup sehat atau tidak? Apakah prospek bisnisnya cukup dibutuhkan masyarakat luas atau tidak? Apakah lebih ke arah yang sebenarnya prospek bisnisnya ini ambigu nih, jadi kayak 50-50 gitu atau sebagaimana mestinya. Nah, jadi kalian harus bisa pantau apakah emiten ini layak untuk dibeli sahamnya atau tidak, harganya apakah normal atau tidak, apakah wajar atau tidak gitu ya Mas ya. Apakah terjawab Mas Arnando Aji 98? Semoga terjawab ya. Nah, teman-teman semuanya kalau ada pertanyaan bisa langsung tuliskan di bagian question box di bawah ya yang ada tanda tanyanya. Kita bisa masuk ke pertanyaan selanjutnya ya Mas ya. Iya. Oke, dari Kak Verna 77 menanyakan, Kak, rasio keuangan apa yang perlu dicermati investor pemula jangka panjang? Nah, tadi Mas Dasin udah sempat nyebutin, mungkin sedikit kelewat ya Kak Verna 77. Jadi untuk saham-saham under value, rasio apa aja yang mesti diketahui dan dicermati nih Mas? Ya, mungkin ada beberapa rasio ya, dan ini mungkin apa namanya bisa diperhatikan, bisa dilihat juga, tapi nggak perlu banyak data ya. Contoh misalkan teman-teman bisa mulai aja dari melihat rasio profitabilitas ya. Di situ ada return on asset ataupun return on equity dan juga ada rasio-rasio lainnya dari profitabilitas. Di sana akan memberikan gambaran se-efisien apa, semampu apa perusahaan itu mengenerate laba dari aset ataupun ekuitas yang dimilikinya. Semakin tinggi, tentu penilaiannya akan semakin baik. Kemudian setelah profitability ratio, teman-teman bisa lihat solvabilitas. Di situ akan menilai sebaik apa perusahaan memanage liabilitasnya sehingga tidak ada resiko default atau gagal bayar. Karena itu pasti akan kita hindari ya, kalau kita berinvestasi di salah satu bisnis ataupun perusahaan, pasti kita harus menghindari yang namanya risiko default. Benar. Kemudian ada bisa langsung pertimbangkan adanya market valuation atau rasio-rasio valuasi. Tadi yang sudah disebutkan PE dan juga PBV bisa diperhatikan juga. Dan kalau misalkan mau lihat apakah ini saham under value atau tidak, teman-teman bisa gunakan tips tadi ya. Lihat beberapa data PE dalam kurun waktu berapa tahun, kemudian di average, nanti kita bisa lihat posisi saat ini di berapa. Apakah dia di atas average-nya selama 5 tahun atau berada di bawah average 5 tahun. Mungkin simpelnya seperti itu ya, 3 komponen, profitability, solvability, kemudian market valuation, itu bisa menjadi bahan pertimbangan. Oke, jadi terjawab ya Kak Kavira 77, rasio yang pasti harus dicermati oleh teman-teman semuanya ketika ingin menentukan saham under value seperti apa yang ingin dipilih. Nah, buat teman-teman yang sekiranya ketinggalan nih, bisa scroll-scroll ya, nanti pertanyaan apa yang pengen ditanyain dan langsung tulis di bagian question box. Oke, kita lanjutin ya pertanyaannya Mas. Nah, sebenarnya ini kan tadi Kak Kavena menanyakan terkait dengan investor pemula jangka panjang ya Mas ya. Sebenarnya aku pengen nanya nih, apakah saham-saham under value ini aman nggak sih untuk investor pemula jangka panjang seperti Kak Kavena ini? Seberapa aman gitu saham-saham under value ini untuk dikoleksi? Iya, saya rasa aman atau tidaknya kembali kita harus lihat bagaimana manajemen dan juga kondisi bisnis perusahaannya. Jangan sampai kita hanya melihat dari satu sisi saham yang under value kemudian kita langsung tutup mata beli. Jangan sampai seperti itu karena banyak juga di luar sana saham yang under value karena memang kondisinya yang tidak profitable atau tidak memiliki prospek yang baik. Itu sebabnya dia bergerak ke arah under value. Tapi untuk mengurangi tadi, meminimalisir resiko tadi, setelah melihat saham ini kalau memang under value, teman-teman harus pertimbangkan kembali sekuat apa posisi perusahaan tersebut di dalam sektor ataupun bisnisnya, sebaik apa perusahaan itu bisa memanage dan juga mengkontrol ya biaya-biaya dan juga
tingkat liabilitasnya sehingga tidak, tadi saya sebutkan, tidak default, sehingga kita tidak ada resiko kehilangan modal lah istilahnya atau gagal bayar. Yang selanjutnya tentunya ya prospek bisnis dan juga kinerja bisnisnya beberapa waktu belakangan seperti itu. Oke, jadi teman-teman perlu diketahui sebenarnya aman, tapi ada berbagai syarat yang harus dipenuhi. Apakah emiten ini sebenarnya prospek bisnisnya cerah? Apakah sehat atau enggak fundamental bisnisnya? Dan kalian sebenarnya bisa mengetahuinya dari seberapa banyak bisnis dari produknya ini dibutuhkan. Jadi kalau misalkan kalian sering menemui produk-produknya ini di sekitar kalian nih, oh berarti produknya tersebut sangat dibutuhin. Nggak mungkin dong bahwa emiten tersebut nantinya mengalami pilot atau bangkrut suatu saat nanti, karena untuk produk-produknya masih sangat kita butuhkan, masih ada di sekeliling kita, baik produk maupun jasanya. Dan tentunya kalian juga bisa melihat dari laporan keuangan, apakah profitnya ini sehat atau enggak, apakah emiten ini mengalami kerugian yang terus-menerus, apakah kerugian ini cukup fatal atau tidak gitu. Jadi sebenarnya saham under value ini bagus gitu, aman sebenarnya, tapi harus kalian cermati baik-baik karena nggak semua emiten yang memiliki valuasi yang baik ataupun valuasi yang tinggi apabila disebut saham under value gitu ya Mas ya. Oke, ini Mas ada sedikit pertanyaan yang masih terkait dengan rasio PI dan BV dari Adam FDSV. Bagaimana kalau case-nya PI-nya bagus namun PBV-nya over value? Nah, kalau kayak gitu gimana tuh, Mas? Sebenarnya itu bisa memang PI dan juga PBV itu akan menggambarkan satu kondisi yang berbeda. Kalau misalkan kalau saya pribadi melihat mungkin PI itu bisa sedikit dikedepankan, karena di saat kita berinvestasi ataupun menanamkan modal di salah satu bisnis, tentu kita akan mengharapkan adanya kondisi laba dan juga seberapa baik tingkat laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Nah, kalau misalkan melihat dari kondisi tersebut atau faktor tersebut, kami rasa PI itu bisa jadi referensi awal ya untuk melihat. Karena di sana nanti akan menilai sendiri sejauh apa atau sejauh apa harga saat ini jika dibandingkan dengan earning per share yang dihasilkan oleh perusahaan. Semakin tinggi PI-nya, kalau misalkan PBV dapat dikatakan rendah, tapi PI-nya juga terlampau tinggi ya, kami rasa itu juga kurang begitu menarik, karena price saat ini melampaui jauh daripada earning per share yang teman-teman bisa terima. Itu dari kacamata kalau teman-teman memang menanamkan modal untuk mengharapkan tentunya adanya laba yang baik gitu ya. Nah, kalau misalkan PBV sendiri kan menilai harga pasar saat ini jika dibandingkan dengan book value atau nilai equity dibagikan outstanding share. Jadi itu hanya menilai sejauh apa harga saat ini jika dibandingkan dengan modal yang jika dibagi dengan outstanding share yang teman-teman bisa terima, kayak gitu. Jadi kacamatanya cukup berbeda, tapi kalau misalkan teman-teman mengharapkan laba ataupun perusahaan yang memang punya prospek dan menilai prospek ini prospek bisnisnya apakah baik atau tidak, kami rasa mungkin PI bisa dikedepankan, kemudian mungkin bisa dipertimbangkan rasio dari price to book value-nya, seperti itu. Seperti itu ya Mas ya ternyata. Nah, buat teman-teman yang mungkin masih belum tahu nih PI, PBV itu apa sih? Nah, sekilas saya berikan gambarannya. PI adalah price earning ratio. Nah, apa sih rasio apa sih? Perbandingan antara harga saham dengan laba bersih perusahaan. Itu namanya PI, price earning ratio. Perbandingan antara harga saham dan laba bersih perusahaan gitu. Jadi yang seperti Mas Dustin bilang mungkin bisa lebih diutamain dari PI-nya ya, teman-teman semuanya. Sedangkan PBV adalah price to book value. Apa sih rasio apa sih gitu kan? Rasio yang membandingkan nilai pasar suatu saham terhadap nilai buku per lembar saham. Jadi nanti kalau kalian bisa tahu juga nih PBV-nya seperti apa, PBV-nya berapa gitu. Tapi untuk lebih detailnya
ke IG Live selanjutnya ya, kita membahas terkait rasio-rasio tersebut. Oke, jadi kita simpan dulu nih terkait informasi rasio-rasio. Oke Mas Dustin? Oke dong. Oke, kita lanjutin yuk ke pertanyaan selanjutnya dari Sobat Philip. Ini karena udah banyak yang masuk nih Mas. Oke, kita cari dulu ya satu persatu. Oke. Nih. Dari Ticker Trick menanyakan apakah undervalue-nya saham banyak ditemukan secara sektor. Misalkan nih, saham undervalue banyak ditemukan pada saham siklikal. Gimana tuh Mas? Terkait saham undervalue mengenai dari sektor. Silakan. Mungkin boleh disebutkan Mbak apa namanya pertanyaan terakhir atau tadi yang kata-kata terakhir tadi ya, mungkin agak sedikit gangguan dari sinyal. Oke, Ticker Trick menanyakan terkait apakah undervalue-nya saham banyak ditemukan secara sektor. Misalkan nih, saham undervalue banyak ditemukan pada saham-saham siklikal. Seperti itu, Mas. Bisa dikatakan seperti itu ya, karena saham-saham siklikal itu tentu ya perubahannya akan cukup cepat jika dibandingkan dengan sektor yang lebih defensif, contoh misalkan consumer ataupun retail dan sebagainya. Karena cyclical ya, seperti yang sudah disebutkan, cyclical itu adalah saham-saham yang memang bergerak ketika siklusnya itu sedang terjadi. Siklus positifnya misalkan katakan demand dari salah satu komoditas sedang lagi booming ya, atau lagi naik ya saat ini, tentu saham-saham cyclical akan bergerak lebih cepat daripada sektor lainnya. Ekspektasi biasanya seperti itu. Nah, itu juga yang akan memberikan posisi saham tersebut undervalue kah atau tidak. Tentu iya, karena nanti akan tergambarkan ya ketika ada penurunan harga, misalkan dari harga, dan juga kalau kita nilai sisi tingkat permintaan global dan juga supply seperti apa membuat harga komoditas tersebut anjlok atau turun, tentunya saham-saham cyclical akan mengarahkan atau bergerak menuju ke area undervalue. Atau ketika misalkan di tahun lalu harga komoditasnya lagi baik, kinerjanya bagus, harga sahamnya bagus, sahamnya di atas rata-rata harga intrinsiknya atau rata-rata PI-nya, bisa disebutkan overvalue, tapi nanti ketika tahun ini ada satu disrupsi ya, atau gangguan yang membuat kinerja perusahaan itu diekspektasikan akan turun karena memang harga komoditas acuannya itu turun, ya tentu nanti rasio-rasionya dan juga nilai-nilai yang disajikan ya di beberapa data itu juga akan cenderung menggambarkan posisi yang undervalue. Jadi saya rasa iya, untuk cyclical khususnya ya. Iya, bisa dibilang seperti itu. Jadi sebenarnya bisa kita cermati di sektor siklikal. Kalau misalkan kalian pengen mencermati lebih dalam terkait saham-saham undervalue, gitu ya teman-teman. Semoga terjawab ya Mas Ticker Trick. Nah, semoga terjawab dari pertanyaannya. Oke, tadi Mas Dasin sempat menyebutkan terkait dengan penurunan harga nih. Saham-saham undervalue ini sebenarnya harus kita waspadai karena penurunan harga yang turun terus menerus mengakibatkan kita harus banget cermat nih terkait dengan pola harga saham tersebut, karena takut-takut kalau misalkan dia tidak bisa berbalik arah dengan semestinya, jadi kita kelimpungan sendiri gitu. Dan juga saham-saham undervalue ini kan dijual di bawah nilai intrinsiknya nih, jadi kita juga perlu harus ketahui, kita juga harus cermati apakah value-nya ini bagus atau tidak gitu. Nah, terkait hal itu nih Mas, apakah saham undervalue ini perlu atau wajib investor beli atau tidak gitu? Mungkin kata wajib agak kurang tepat ya. Maksudnya kalau memang ada saham undervalue, ya teman-teman nggak harus beli langsung. Balik lagi ya, beberapa cara untuk menilai apakah saham ini undervalue karena kondisi saat ini memang sedang kurang baik, tapi secara jangka panjang perusahaan masih punya kondisi kesehatan keuangan yang baik, atau undervalue karena
prospek bisnis dan juga manajemen bisnisnya berantakan. Itu harus dipertimbangkan ya. Jadi wajib dibeli atau enggak, saya rasa wajib kalau memang perusahaan tersebut sedang dalam kondisi keuangan yang sehat. Hanya saja tadi beberapa faktor membuat harga tersebut sedang dalam tekanan.